Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or good afternoon, everyone. How are you today? Very good? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tugas atau materi pekan lalu tentang apa itu ya, nuclear debate. Tapi sebelum saya membahas itu, saya ingin perlihatkan beberapa hal di setiap kelasnya. Di kelas 12 IPS 5, ada yang mengerjakan dan kemudian mengomentari meskipun tidak banyak. Ya, ini komentarnya oke, cukup bagus. Kemudian tugasnya juga, bisa langsung ke nilai saja ya. Nilainya, nah dan juga banyak yang belum. Tolong nanti ke depan setiap kelas yang belum, ayo segera dikerjakan, tidak malas. Ya, ini kelas 12 IPS 4, komentarnya ada, meskipun tidak banyak. Jadi setiap permintaan saya, misalnya komentari, sorry, untuk kelas 12 IPS 4, malah tidak ada komentarnya. Jadi tolong setiap permintaan saya yang ada di papan atau board ini untuk diikuti ya, termasuk juga video atau link-linknya. Tugasnya juga ada yang mengerjakan, ini sudah saya nilai, nilainya ini. Nah, ada yang belum, yang 00 itu belum, sama sekali belum. 12,4, kemudian cukup banyak, kemudian 12,3, ini nilainya. Banyak juga yang belum mengerjakan, tapi ada yang 100, alhamdulillah, dan ya banyak yang 100. Tidak ada nilai yang di bawah 70 ya nampaknya di setiap kelas itu. Alhamdulillah, kalau memang betul-betul murni dari pemahaman kalian mengerjakan ya, berarti sudah paham tentang teksnya. Ini 12 IPS 2. Nilai-nilainya oke, ini Anin dia nggak ada ya nilainya. Kemudian belum saya. Oke, oh 80 ternyata. Harusnya 80. Maaf, harusnya 80 ya. Anindia. Oke, ini eh, Benny belum, kemudian Dila, Dista belum mengerjakan, Hani, Gilang, ya. Dava, tolong ini segera juga selesaikan. Baik. Oke, satu lagi 12 IPS 1. 12 IPS 1 untuk tugasnya cukup bagus ya. Namun masih ada juga yang belum menyerahkan. Cukup bagus juga. Oke. Baik, kita akan membahas tentang teks The Nuclear Debate. Oke. Nah, di saat kita berhadapan dengan sebuah teks ini, ya, saat judulnya Nuclear Debate, maka coba kita cari searching gitu. Apa itu nuklir ya, dan apa perdebatan seputar nuklir gitu. Apa itu energi nuklir atau juga sering disebut sebagai nuclear plant atau nuclear power ya. Meskipun kalian adalah orang-orang yang belajar di kelas sosial, namun tidak ada salahnya untuk mengetahui bagaimana proses energi atau proses tenaga nuklir itu terjadi. Begitu. Sehingga nanti tidak bingung di saat membaca teks tersebut ya. Baik. Kita lihat di paragraf yang pertama atau di kalimat pertama, one of the consequences of the terrible earthquake and tsunami in Japan on 11 March was of course a leak of radiation at the Fukushima nuclear power station on the country's east coast. Ini cukup panjang kalimatnya, dari mulai one sampai dengan coast. Ada 3 baris. Caranya pertama, ya, pertama ini yang saya mohon untuk diikuti ya. Jadi tidak
mem-copy paste-kan, jadi tidak di-copy kemudian dibuka Google Translate, lalu di-paste di Google Translate, kemudian kita langsung lihat teks bahasa Indonesianya. Tidak demikian. Karena kalau begitu tidak ada proses belajar. Gitu. Kan kita niatnya belajar bahasa Inggris ya. Caranya juga saya tidak menyarankan untuk mencari setiap kata one itu apa, consequences itu apa di dalam kamus ya. Tidak saya sarankan juga. Tapi kalian baca dulu dari awal sampai titik, kemudian cari mana kata yang menurut kalian tidak tahu. Kalau dianggap tidak tahu, misalnya semuanya nggak tahu, wah itu berarti problem sekali. Tapi lihat, misalnya ada kata yang susah, misalnya di kalimat ini yang paling tidak ngerti, misalnya consequences, kita nggak tahu, leak juga tidak tahu. Kalau yang radiation kayaknya bisa ya. Terus power station, mungkin maksudnya apa nih power station ini bisa dicari. Jadi beberapa kata, pilih misalnya 3 atau 4 kata dalam sebuah kalimat, kita tidak tahu itu apa, nah coba dibuka di kamusnya. Ternyata pas dibuka di kamus, nah kita dapati consequences itu konsekuensi, akibat, ya. Gitu. Kemudian kita tahu juga di kamus saat dibuka leak ini sebagai apa? Bocor. Kemudian kita buka di kamus lagi power station ini tenaga, pembangkit tenaga, ya, nuklir gitu. Terus ada lagi, terrible, misalnya terrible dibuka di kamus sama dengan very bad, sangat buruk. Nah, kalau sudah dapat beberapa kata-kata itu, berarti kita bertambah kosakata tersebut. Jadi harus diingat-ingat. Jadi nanti kalau ketemu dengan kata consequences, kata terrible, kemudian leak, lalu nuclear power station, kita tidak lagi harus cari-cari di kamus. Kita bertambah minimal 4 kata baru dalam kalimat tersebut. Nah, lalu setelah itu kita lihat lagi dari awal. One of consequences sampai cost. Jadi kalau kalimat dia ada subjek, ada kata kerja. Nah, kata kerja inilah yang sebetulnya penting gitu. Jadi harus tahu dulu mana kata kerja di dalam subjek di kalimat ini. Kita cari ternyata kata was. Nah, ini kata kerjanya. Sehingga one of the consequences sampai March ini subjek, was-nya kata kerja. Lalu kesininya of course, a leak dan seterusnya ini keterangan. Apa maksudnya? Maksudnya dari sini kita bisa mengambil satu makna, satu ide, satu meaning kalau kita sudah mengetahui letak was kata kerja itu. Apa maksudnya? Nah, kita lihat di sini ya. Di dalam subjek ini yang panjang dari one of the consequences hingga March ini sebetulnya terdiri dari satu head word atau satu inti kata ya, yang selebihnya hanyalah keterangan tambahan. Jadi subjek yang panjang ini dari mulai kata one of the consequences sampai March ini sebetulnya terdiri dari satu head word saja, satu kata inti saja. Sisanya merupakan keterangan tambahan. Pertanyaannya, di manakah head word-nya? Nah, caranya mudah. Lihat saja, ada of di sini, nah berarti sebelum of. Nah, berarti head word-nya adalah satu. Jadi satu, gitu. Kan langsung muncul satu apa? Oh, satu ini, one of the consequences, satu akibat. Oh, berarti dalam paragraf dalam kalimat ini membahas tentang satu akibat, gitu. Akibat apa? Kita tahu. Oh, ada earthquake, ada tsunami, gitu. Ya. Jadi kalimat atau baris pertama ini atau subjek dalam kalimat ini sebetulnya membahas tentang satu akibat. Gitu. Akibat apa? Keterangan tadi. Gempa bumi, kemudian tsunami. Gempa bumi yang tsunami yang bagaimana? Nah, ini dijelaskan oleh terrible, yang sangat buruk gitu. Di Jepang, nah ini informasi berikutnya. Ini semua informasi. Tapi yang kita bahas sebetulnya hanya satu saja, satu konsekuensi. Nah, was ini kata kerja tidak perlu kita artikan karena fungsi was ini sebetulnya lebih pada attributive function. Jadi fungsinya menyampaikan saja, mengatribusi. Jadi informasi atau ide yang ada dalam was ini ada di kalimat selanjutnya di sini nih. Dari mulai, of course, a leak of radiation at the Fukushima nuclear power station on the country's east coast. Sampai ke sini. Jadi makna was bisa kita telusuri dari kata of course sampai ini east coast. Nah, kita awali lagi, kita coba ulang lagi ya di sini. Salah satu konsekuensi, satu akibat. Akibat apa? Akibat ini earthquake sama tsunami di mana di Jepang. Kapan? 11 Maret. Apa yang terjadi? Ini
a leak of radiation. Tadi yang saya bilang ya, tanya, dicek di kamus, leak ini bocor. Bocor apa? Bocor radiasi. Gitu. Di mana? Oh ini Fukushima Nuclear Power Station. Di tempatnya ini, pembangkit listrik Fukushima yang ada di country's East Coast. Di coast itu apa? Semacam ini ya, pesisir ya. Oke, coast itu pesisir. Jadi pesisir timur. Oke, pesisir timur di negara Jepang gitu. Sehingga kita bisa mendapat ide, main ideas atau mendapat poin dari kalimat pertama ini adalah bahwa kalimat pertama ini membahas tentang satu konsekuensi di saat bocor radiasi gitu. Gitu. Ya, itu aja. Jadi tidak usah harus diterjemahin satu-satu, nggak usah. Intinya saja dari kalimat per kalimat ini. Oke, clear ya? Jelas ya? Kita lanjutkan lagi. Soon afterwards, all the people living within 20 kilometers of the plant were told to leave because of the danger from the radiation. Kalimat kedua juga sama, dari mulai soon afterwards sampai dengan from the radiation. Kita cari lagi, subjeknya mana nih di depan? Ini pasti di depan ya. All the people living within 20 kilometers of the plant. Kata kerjanya ini, were told. Nah, terus di sininya keterangan lagi. Maknanya apa? Kita lihat. Bahwa subjeknya berarti kan ini, all the people, jadi semua orang. Headwordnya ini all the people, semua orang. Semua orang yang bagaimana? Yang ini, living within 20 kilometers, yang tinggalnya sekitar 20 kilometer of the plant. Nah ini plant, ini harus cari di kamus dulu, karena ada plant yang artinya tanaman, ada plant yang artinya power station. Nah ini harus nambah kosakata lagi nih, nambah lagi satu. Ya, bahwa pembangkit energi tersebut ya, yang dekat dengan pembangkit energi itu, orang-orang yang tinggal ya, yang dekat dengan jaraknya 20 kilometers, mereka harus bagaimana? Were told to leave, diminta meninggalkan tempat mereka. Kenapa? Nah, keterangannya because of the danger from the radiation, bahaya radiasi. Gitu. Selesai itu, dapatlah itu 4 baris, 2 kalimat. Kalimat berikutnya sama proses pembacaannya ya, sama juga. All around the world, everyone watching the Fukushima situation on TV can only hope it will not be as serious as the accident at the Chernobyl nuclear power station in Ukraine in 1986, when tens of thousands of people had to leave their homes permanently, and estimates of the eventual number of deaths from radiation-related illnesses range from 4,000 to more than 100,000. Wah, ini panjang nih kalimatnya nih. Ini satu kalimat, tapi dari mulai baris all around the world sampai ini. Nah, caranya bagaimana? Sama, cara kerjanya sama. Subjeknya pasti di depan. Bahwa di seluruh dunia, all around the world, ini keterangan. Nah, subjeknya ini. Everyone, setiap orang. Nah, ini subjeknya. Memang subjeknya sampai sini seharusnya. Everyone watching the Fukushima station on TV. Subjeknya sampai situ. Tapi headwordnya, nah, kata intinya itu cuma satu. Everyone. Begitu. Jadi setiap orang. Kenapa dengan setiap orang? Setiap orang yang bagaimana? Ini keterangan. Setiap orang yang nonton katanya. Kenapa dengan setiap orang itu? Can only hope. Ini kata kerjanya ini. Model. Pakai kata kerja can only hope. Ini kata kerjanya. Jadi orang-orang atau setiap orang di seluruh dunia hanya bisa berharap. Udah sampai situ. Berharap apa? Keteranganlah ke sini. Bahwa berharap kejadian Fukushima ini will not be as serious as the accidents at the Chernobyl nuclear power station. Tidak seserius ya, tidak segawat ya, accident itu kecelakaan kan? Jadi tidak segawat kecelakaan di Chernobyl nuclear power station. Kalau tidak tahu apa yang terjadi di Chernobyl nuclear power station, nah silakan kalian googling. Di mana itu, apa kejadiannya gitu. Kapan ya. Cuman yang jelas informasi di sini menunjukkan bahwa kejadian Chernobyl sama dengan kejadian di Fukushima. Bocornya pembangkit tenaga nuklir sehingga akhirnya diterangkan di sini 10 of thousands, jadi puluhan ribu of people had to leave, harus meninggalkan their homes permanently, ya, secara permanen, secara tetap.
And estimates of the eventual number of deaths, dan katanya diperkirakan kematian yang ada tinggal di sana akibat radiasi itu di antara 4.000 sampai 100.000 jiwa. Tapi ini kejadiannya di Chernobyl ya, bukan di Fukushima. Gitu. Oke, berikutnya. Karena materi kita kali ini kompetensi dasarnya membahas tentang text discussion, pro dan cons, ya. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Maka, nah bagian ini dibahas tentang bagian pro and cons-nya. Oke, pro and cons-nya. Kita lihat. The pros and cons of nuclear power always come up in debates about how the world should produce the energy it needs. Sampai sini. Jadi pro dan kontra, ya, yang setuju dengan yang tidak setuju tentang ini, tenaga nuklir ini, always come up in debate, selalu muncul dalam debat, gitu. About how the world should produce the energy it needs, ya, tentang bagaimana dunia ini harus memproduksi energi nuklir yang dibutuhkan. Mungkin bertanya, Mister, kok ini dijelasinnya per kata gitu? Enggak juga sebetulnya, karena poin intinya kan ini kalimat ya, dari mulai the pros and cons sampai needs ini satu kalimat. Subjeknya sebetulnya kan ini, pros and cons of nuclear power always, titik, ini subjeknya. Come up-nya kata kerja. Nah, di dalam subjek ini, the pros and cons of nuclear power ini ada headword-nya tadi, ada kata intinya. Kata intinya, saya ulangi lagi ya, kata intinya itu selalu sebelum of. Jadi kata inti dari kalimat ini sebetulnya membahas tentang pros and cons, pro dan kontra, gitu. Bahwa pro dan kontra dari nuclear power ini selalu muncul, come up dalam debat, gitu. Nah, baru dibahas lagi di kalimat berikutnya. Those who think the risks are too great can obviously use Chernobyl and now Fukushima in their arguments. Jadi mereka yang berpikir tentang resiko ya too great, ya, resiko yang hebat, akan akhirnya menggunakan obviously itu secara jelas akan menggunakan Chernobyl, ya, dan sekarang Fukushima in their arguments, dalam argumentasi mereka, gitu. Tuh lihat tuh Fukushima ternyata bocor, tuh Chernobyl bocor, gitu. While also pointing out that nuclear waste stays radioactive for thousands of years. Nah, juga mereka akan pointing out, menunjuk, ya, akan berargumen juga bahwa limbah nuklir, ya, itu akan bertahan sampai ratusan tahun, hundreds of years, ratusan tahun. And asking what might happen if terrorists ever chose to attack a nuclear power plant. Nah, terus argumen berikutnya, mereka akan bertanya, tuh, terus bagaimana jika teroris milih untuk meledakkan atau menyerang nuclear power itu? Nah, sampai sini. Jadi ada beberapa alasan ya yang mereka tidak setuju gitu. Kemudian, jadi ada beberapa alasan ya. Berarti yang pertama alasannya kecelakaan Chernobyl Fukushima, kemudian tentang limbahnya, lalu yang terakhir tentang teroris. Gitu. 3 berarti. Sementara bagi mereka yang those who support nuclear power, yang mendukung nuclear power, mereka akan point out, akan menunjukkan bahwa a very small amount of nuclear fuel can create a huge amount of energy. Jadi akan menunjukkan tuh, kalau nuklir itu dia sedikit yang dipakai, tapi akan menciptakan energi yang besar, gitu. Can create a huge amount of energy, jumlah besar energi dalam jumlah yang besar. And unlike the burning of fossil fuels such as oil, coal, and natural gas, nah, dia membandingkan nih dengan pembakaran seperti fossil fuel, seperti bahan bakar minyak, ya, atau coal itu batu bara, ya, atau gas alam. Maka mereka bilang nuclear power station don't contribute to global warming by pushing greenhouse gases into the atmosphere. Jadi energi nuklir tidak memberikan kontribusi kepada pemanasan global. Nah, di sini ada kata greenhouse gases. Ada greenhouse gases, ada greenhouse effect atau efek rumah kaca dalam bahasa Indonesia. Apakah itu? Silakan ya, kalian cari di internet. Apa itu efek rumah kaca dalam global warming? Oke, berikutnya. Most of the world's energy currently comes from fossil fuels. Kebanyakan energi saat ini, current itu saat ini,
Jadi kebanyakan energi dunia saat ini itu berasal dari fossil fuels, dari minyak fosil, ya. But this cannot go on forever. Tapi masalahnya fossil fuel ini nggak akan selamanya, gitu. As well as the problem of global warming, there is the simple fact that the Earth has a limited amount of these resources. Nah ini juga, selain juga masalah global warming, ya, juga fossil fuels ini terbatas gitu sumbernya. They will eventually run out. Kenapa dia terbatas? Dia jelaskan lagi bahwa dia akan run out. Run out itu bukan lari keluar, tapi akan habis. Run out akan habis. Eventually itu finally, akhirnya. Jadi energi fossil fuels ini dia akhirnya nanti akan habis juga. Although there is a lot of disagreement about when that might be. Meskipun terjadi perdebatan kapan dia akan habis. Apakah 10 tahun lagi? 100 tahun lagi? 500 tahun lagi atau 1000 tahun lagi? Nah ini perdebatan. Pokoknya akan habis aja. Disebutnya energi apa? Energi tak terbarukan ya, begitu. Apart from nuclear power, nah sementara itu dalam nuclear power, which currently provide less than 10% of the world's energy. Nah ini yang menyisakan kurang dari 10% energi. The other alternative is energy from renewable sources. Ada juga energi alternatif dari renewable resources. Nah ini nih. Apa itu renewable sources? Nah ini nanti dibahas kalau tidak salah di bawahnya. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia, renewable itu adalah terbaharukan. Terbaharukan. Ya. Artinya terus menerus, tidak akan habis gitu terbaharukan. Contohnya seperti energi matahari, energi angin, ya, gelombang gitu, atau air itu terbaharukan. Tapi di sini dibahas juga ya. This include hydropower, tadi tenaga air, atau biofuels, tenaga hijau, tumbuhan seperti ini crops ya, bahan-bahan dedaunan, atau wind power, energi angin, and solar power, solar energi. Solar itu bisa juga disebut sun, matahari, energi matahari, solar. And together they currently provide around 15% of the world's energy. Mereka menghasilkan 15%. Jadi 10% itu dari nuklir, 15% ini dari energi terbarukan di luar nuklir. Jadi sisanya 25% ya. Bagian terakhir, some scientists think, nah beberapa ilmuwan berpikir renewable energy is the great hope for the future. Merupakan harapan buat masa depan, not only because it won't run out, but also because it is less risky. Nah, karena energi terbarukan ini menjadi harapan, ya tidak hanya karena dia tidak akan habis, tapi juga resikonya kecil gitu dibandingkan dengan nuclear power, energi nuklir. Dibandingkan dengan energi nuklir, energi yang tadi disebutkan itu seperti matahari, angin, kemudian hydropower, air gitu ya. Itu less risky. Resikonya lebih kecil dibandingkan dengan nuklir. And produces far fewer greenhouse gases than burning fossil fuels. Dan memproduksi lebih sedikit gas ya, efek gas rumah kaca dibandingkan dengan pembakaran fosil. Lalu other scientists however, namun ilmuwan yang lain mengatakan atau meyakini we will never produce enough renewable energy to fill the gap when the fossil fuels begin to run out. Dia bilang kita tidak bisa memproduksi energi terbarukan itu untuk to fill the gap, untuk memenuhi kebutuhan ya di saat fossil fuels ini akan habis ya. That's why even while watching the very worrying events in Japan, meskipun kita melihat adanya kekhawatiran dengan kejadian di Jepang ini, they argue that nuclear power will always have to be part of the solution. Mereka, saintis ini mengatakan bahwa energi nuklir itu tetap selalu akan menjadi bagian dari solusi ya masalah energi dunia begitu. Nah, itu kurang lebih pembahasan teksnya ya tentang nuklir debate ini. Baik, sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke video berikutnya untuk melihat pertanyaan-pertanyaan ya.